Halo mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Riyadno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menghitung pajak. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. Pada kesempatan kali ini, para siswa akan belajar tentang cara menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak pertambahan nilai. Di kompetensi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perpajakan dan pemungutan pajak. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung pajak. Yang pertama, pajak penghasilan. Di dalam pajak penghasilan, terlebih dahulu kita harus tahu subjek dan objek pajaknya. Subjek pajak di penghasilan adalah orang atau badan usaha, sedangkan objeknya adalah penghasilan. Tetapi tidak semua penghasilan dikenai pajak. Penghasilan yang sudah mencapai PKP atau penghasilan kena pajaklah yang dikenai pajak. Jadi penghasilan seseorang atau suatu badan usaha akan ditotalkan dalam 1 tahun, kemudian dikurangi PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Kalau orangnya masih sendirian, maka PTKP-nya 54 juta. Artinya, jika seseorang sudah bekerja, belum mempunyai tanggungan, maka penghasilannya dikalikan selama 1 tahun, dikurangi 54 juta. Sisa dari pengurangan itulah yang dikenai pajak. Jadi misalkan ada seorang karyawan penghasilannya selama 1 bulan 5 juta, dikalikan 12 bulan 60 juta. 60 juta itu dikurangi 54 juta, tersisa 6 juta. Nah, 6 juta itulah yang akan dikenai pajak. Jika mempunyai tanggungan atau sudah menikah, maka akan ditambah 4.500.000 tanggungan istri. Jika punya anak, maksimal 3 yang diperhitungkan, atau tanggungan keluarga lain di dalam keluarganya itu dihitung 3, masing-masing 4.500. Rincian itu bisa dilihat pada tabel berikut. Ada dari keterangan TK berarti tidak kawin atau belum kawin, kemudian K sudah kawin, sudah menikah, itu sudah ada rincian tahunan. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung pajak penghasilan suatu keluarga. Kita lihat dulu soalnya sebagai berikut. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal tersebut. 2, 3. Di dalam soal bisa dilihat Ahmad yang seorang karyawan BUMS memiliki pendapatan 13 juta per bulan. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun 200.000 dan biaya jabatan 300.000. Jadi yang dihitung nanti adalah penghasilan neto atau penghasilan bersih. 13 juta itu adalah penghasilan bruto. Kenapa ada biaya jabatan dan biaya pensiun? Itu sudah diatur dalam PPh pasal 21 ya. Jadi besarnya biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 500.000 per bulan. Sedangkan dana pensiun atau iuran pensiun setinggi-tingginya 200.000 per bulan. 5% dari penghasilan kotor atau setinggi-tingginya 200.000 per bulan. Baik, kita akan mencoba menghitung dari soal tersebut. Kita lihat. Yang pertama, kita akan menghitung penghasilan brutonya. Jadi yang pertama, penghasilan 1 bulan 13 juta.
Nah, ini adalah penghasilan bruto dari Ahmad karena belum dipotong oleh dana pensiun atau iuran pensiun dan biaya jabatan. Kemudian kita kurangkan dengan biaya jabatan. Dari penghasilan ini kita kurangkan dengan dana pensiun atau iuran pensiun dan biaya jabatan. Iuran pensiun selama 1 tahun berarti 12 kali 200.000 sama dengan 2.400.000. Kemudian biaya jabatan kali 300.000 sama dengan 3.600.000. Kedua pengurangan ini dijumlahkan untuk mengurangi penghasilan bruto. Kita jumlahkan 2.400.000 ditambah 3.600.000 jadi 6 juta. Rp156 yang penghasilan bruto tadi dikurangi dengan iuran pensiun dan biaya jabatan tersisa 150 juta. Nah, 150 juta ini merupakan penghasilan neto yang belum dikurangi PTKP. Setelah ini dikurangi PTKP barulah akan dihitung pajak. Ini adalah penghasilan neto. Karena tadi di dalam soal Ahmad itu sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, sehingga kita akan menggunakan PTKP K3 yang sudah ada namanya 3 orang dan sudah menikah. Kita kurangkan PTKP-nya. Kita kurangkan PTKP-nya yang K3 ya. Kita lihat dari tabel. Sebenarnya tidak usah melihat tabel juga bisa, tapi harus menghitung manual. Jadi orang pribadi 55 juta ditambah istri 4.500.000 ditambah anaknya 3 kali 4.500.000 dijumlahkan sehingga jumlahnya adalah 72 juta. PTKP K3 di sini 72 juta. Kurung artinya dikurang ya. Jadi sisanya adalah 68 juta. Oh, 78. Sisanya adalah 78 juta. Nah, 78 juta inilah penghasilan yang dikenai pajak. Penghasilan netonya 150 juta kemudian ada PTKP-nya 72 juta yang dihitung pajak hanya 78 juta. Sesuai dengan tarif PPh bisa dilihat di layar. Sampai dengan 50 juta akan dikenai pajak 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai pajak 15%. 250 juta sampai dengan setengah miliar, 500 juta 25%. Di atas 500 juta 30%. Jadi pada saat menghitung kita tidak langsung angka segitu berarti antara ini bukan, tetapi kita bertahap dari yang 5% dulu. Kita ambil 50 juta dulu dikalikan 5%. Kalau masih ada sisanya ke persentase yang selanjutnya dan seterusnya kalau masih ada sisa. Kalau tidak ada sisa berarti menggunakan tarif yang pertama saja. Nah, karena ini 78 juta berarti penghitungan pajaknya ini yang 78 juta itu PK
78 dan ditambah 50 juta. Masih tersisa 28 juta. Itu yang kena tarif 15%. Sudah tidak ada sisanya lagi ya. Kalau ada sisanya lagi, baru ditarik yang selanjutnya. Kita hitung 5% dari 50 juta adalah 2.500.000. Kemudian 15% dari 28 juta adalah 4.200.000. Nah, kita jumlahkan 6.700.000. Ini PPh terutang. Nah, kalau dihitung sendiri seperti ini berarti kita menggunakan self assessment system yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi harus ada kesimpulannya. Jadi PPh terutang Ahmad setahun 6.700.000 rupiah. Kalau ditanyakan per bulan berarti tinggal 6.700.000 dibagi 12. Nah, itu cara menghitung PPh. Supaya lebih mahir dan memahami cara menghitung PPh, silakan para siswa berlatih soal-soal tentang perhitungan PPh. Yang kedua, kita akan mempelajari cara menghitung PBB. PBB itu pajak bumi dan bangunan. Subjek dan objek pajak PBB adalah subjeknya sama sekali adalah orang atau badan yang secara nyata dan sah mempunyai hak atas suatu bumi dan bangunan. Sedangkan objeknya adalah bumi dan bangunan. Bumi itu permukaan datar yang ada di bumi ini ya, pekarangan, kebun, sawah. Kemudian bangunannya juga ada rumah, gedung, pagar, taman mewah dan seterusnya. Tetapi ada juga beberapa bangunan yang tidak dijadikan objek PBB. Nah, itu adalah subjek dan objek pajak. Di dalam PPh tadi kita mempelajari ada penghasilan kena pajak, ada penghasilan tidak kena pajak. Di dalam PBB juga nyaris sama ya, cuma istilahnya berbeda. Kalau di dalam PBB itu ada istilah namanya NJOP, nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak nanti ada NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. Dulu PBB merupakan pajak pusat, sekarang ada kewenangannya dialihkan ke pemerintah daerah sebagian. Tarif tunggalnya tadinya adalah 5%. Kemudian ada 3% itu menyesuaikan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing. Di rumah nanti para siswa bisa melihat, bertanya ke orang tua, minjam SPT ya, surat pemberitahuan tentang PBB. Nanti di lembaran tersebut para siswa bisa mengetahui tarifnya 5% atau 3%, sehingga bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari sekarang dengan yang ada di kenyataan. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung PBB. Kita lihat soal yang akan kita coba hitung. Bisa dilihat di layar. Pak Yuda memiliki tanah di kota Purwokerto seluas 400 meter persegi yang didirikan bangunan seluas 300 meter persegi. Jadi di tanahnya Pak Yuda yang 400 meter persegi itu bangunannya ada 300 meter persegi. NJOP tanah sebesar 1.800.000 per meter persegi. NJOP itu tadi nilai jual objek pajak tanah ya. Per meternya 1.800.000, sedangkan bangunan NJOP-nya 2.500.000 per meter persegi. Jika diketahui NJOP TKP Kota Purwokerto sebesar 10 juta rupiah, tentukan PBB terutang Pak Yuda. Nah, cara menghitungnya kita coba bersama-sama. Kita coba dulu menghitung PBB yang tadi
tanah dan bangunannya Pak Yuda yang ada di Purwokerto ya. Yang pertama kita hitung adalah NJOP-nya. NJOP baik itu tanah maupun bangunannya. Lihat. Menghitung PBB. Yang pertama kita hitung NJOP-nya ya. Tadi 400 meter kali nilainya 1.800.000. Kemudian NJOP bangunan tadi luasnya 300 meter persegi kali per meternya 2.500.000. Nah, masing-masing ini dihitung, nanti kita jumlahkan. Nah, kita lihat hasil penjumlahannya. 400 kali 1.800.000 adalah 720 juta. Kemudian 300 kali 2.500.000 adalah 750 juta. Nah, sekarang NJOP tanah dan bangunan dijumlahkan. 720 juta ditambah 750 juta, jadi 1.470 juta. Nah, ini adalah NJOP yang dikenai pajak. Dikurangi dulu NJOP TKP yang berlaku di kota tersebut. Tadi di dalam soal NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak di kota Purwokerto itu 10 juta. Kita kurangkan menjadi 1.460 juta. Nah, 1.460 juta inilah yang dikenai PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini yang disebut dengan nilai jual kena pajak NJKP. Nah, kita menghitung PBB terutangnya. Karena tadi di kota Purwokerto 3%, maka 3% dikalikan NJKP 1.460 juta sama dengan, coba dihitung, sudah ketemu berapa? Hasilnya adalah 4.380.000. Kesimpulannya, jadi PBB terutang Pak Yuda sebesar 4.380.000. Supaya para siswa sekalian lebih terampil seperti tadi PPH, juga harus rajin berlatih mengerjakan soal-soal tentang perhitungan PBB. Silakan dicoba. Selanjutnya kita akan menghitung PPN ya, atau pajak pertambahan nilai. Ada juga PPN yang N-nya kecil, itu adalah pajak penjualannya. Kita hitung sekarang adalah PPN yang N-nya besar, yaitu pajak pertambahan nilai. Terhadap suatu proses jual beli atau barang-barang tertentu dikenakan PPN. Besarannya 10%. Jadi kita dalam menghitungnya kita lebih simpel dibandingkan dengan PBB atau PPH. Coba kita lihat soal berikut. Bu Ani, seorang pengusaha keramik
membeli mobil secara tunai dengan harga 550 juta. Hitunglah pajak pertambahan nilai terutang Bu Ani. Dari soal tersebut kita akan coba menghitung PPN. PPN terutang Bu Ani sama dengan tarifnya sama 10% semuanya ya. 10% kali harga mobilnya 550 sama dengan 55 juta. Nah, ini adalah PPN terutang dari Bu Ani. Menghitungnya lebih simpel dibandingkan PPH dan PBB tadi. Jangan lupa simpulannya. Jadi PPN terutang yang harus dibayar seperti ini. Seperti tadi PPH dan PBB, para siswa juga harus terus berlatih supaya bisa mengerjakan dengan lebih terampil. Demikian materi tentang menghitung pajak. Kita sudah pelajari bagaimana menghitung PPH, PBB, dan PPN. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar atau menghubungi langsung saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan untuk menguasai ekonomi dunia. Terima kasih.